Semuanya di cover, tidak semua di cover. Apakah kematian di cover? Enggak semuanya. Jadi hati-hati. Ini ada kasus ya, saya habis ngisi kajian di daerah Setiabudi, dekat Kuningan lah. Habis kajian ada dua orang, laki-laki perempuan, anak SMA sama anak kuliahan datang. Ustaz izin konsultasi. Silahkan. Dia bilang didatangi debt collector karena orang tuanya nggak bayar. Jadi orang tuanya ini meninggal masih punya utang, tidak dianggap lunas. Kasihan anak SMA sudah dikejar-kejar debt collector karena kesalahan orang tuanya. Jadi teman-teman, berhutang itu sebenarnya sesuatu yang mubah, tapi menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram dalam keadaan-keadaan tertentu. Bentar lagi puasa, alhamdulillah ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 21 Januari. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perlu persiapan. Jadi Ramadan itu kayak orang lari, kayak orang lari maraton ya. Duduk tiba-tiba finish, ada berapa di bulan Sya'ban yang terkenal, masyhur, meskipun ini tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena sanad hadisnya bermasalah. Mungkin teman-teman bana wa balighna Ramadan. Nah, ini boleh saja berdoa dengan doa ini, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kendal, Kaliwungu, Jateng, banjir, minta doanya Ustaz. Semoga Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita yang kena banjir. Teman-teman semoga segera surut, diberikan keberkahan atas usahanya, diganti barang-barang yang rusak dan hilang, diberikan kesabaran. Jadi musibah ini nggak bisa dihindari ya. Kadang banjir di Jawa Tengah, Jakarta enggak. Kadang Jakarta yang banjir, Semarang enggak. Kalau belum akikah ketika kecil, apakah dewasa harus akikah? Ya, akikah itu hukumnya sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah dan tidak wajib. Ustaz, katanya kalau belum akikah nggak boleh berkurban. Enggak, tetap boleh berkurban. Jadi teman-teman, tidak ada kaitannya antara akikah dan kurban secara langsung, karena kedua ibadah ini sebabnya berbeda. Akikah sebabnya syukur dengan kelahiran, sedangkan kurban syukur dengan nikmat di Idul Adha. Idul Adha ada nikmat uang banyak, tolong beli hewan kurban kemudian potong. Adapun akikah ini karena kelahiran. Berapa jumlahnya? Kata Rasulullah, kalau laki-laki alal ghulami syatani wa alal jariyati syatun. Kalau bayi lahir laki-laki maka potonglah 2 ekor kambing. Kalau bayi lahir perempuan cukup 1 ekor saja. La yadurrukum dzukronan kana au inatha. Gak berpengaruh yang dipotong kambing jantan atau yang dipotong kambing betina, sama-sama boleh. Jadi boleh teman-teman ya. Mau akikah pakai kambing jantan boleh, silakan. Kambing betina boleh. Nah, kalau waktu kecil belum akikah, apakah setelah dewasa boleh mengakikahkan dirinya? Boleh. Sunnah akikah itu hari ke-7. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa tulhaqu wa tusamma. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya tergadai ini kebaikannya tidak sempurna sampai berakikah. Kapan? Yauma sabi'ihi, hari ke-7. Jadi hari ke-7 silahkan teman-teman akikah. Alhamdulillah. Ya, boleh akikah. 2 kambing untuk anak laki-laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Walaupun banknya bilang kalau meninggal kewajiban membayarnya bareng. Nah, kecuali ada kesepakatan, Bu, kalau meninggal dianggap lunas, maka lunas. Jadi teman-teman, utang itu lunas dengan 2 cara. Cara yang pertama dibayar kemudian lunas.
Cara yang kedua, tidak dibayar tapi diikhlaskan, dianggap lunas. Seperti kematian ini. Tapi tidak semua kematian dianggap lunas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa hukumnya menikah beda agama? Gak boleh. Gak boleh. Dalam agama Islam tidak boleh menikah dengan agama yang lain. Titik. Waktu sholat mata terpejam atau melihat. Jadi teman-teman, waktu sholat itu matanya melihat. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua hewan hitam, yaitu ular dan kalajengking ketika kita sholat. Loh, kok bisa Ustadz? Ya, artinya apa? Kalau kita sholatnya dengan mata terpejam, nggak akan bisa lihat ada kalajengking atau ada ular. Tapi kalau matanya terbuka, baru kelihatan. Jadi teman-teman, ada dua hewan yang disunnahkan agar kita bisa membunuhnya dalam sholat, meskipun dalam sholat. Misalnya, Allahu Akbar, wailil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tiba-tiba ada king cobra, ada kobra di depan. Gimana Ustadz? Apa kita pejam mata? Jangan pejamkan mata, habis kita. Jangan teman-teman. Silahkan beresin dulu ularnya sampai dia kabur atau meninggal. Setelah itu lanjutkan sholat tanpa mengulangi dari awal. Jadi misalkan kita sholat sudah 2 rakaat, sholat maghrib, sudah tahiyat awal, bangkit ke rakaat yang ketiga, tiba-tiba ada ular atau ada kalajengking. Nah, beresin dulu ularnya, habis itu kita lanjutkan langsung rakaat ketiga, tidak perlu diulang. Oh, kan Ustadz banyak gerakan sholat. Meskipun banyak gerakan sholat, tidak membatalkan sholatnya. Kalau laki-laki menikah dengan ahlul kitab, ya boleh. Ahlul kitab itu perlu didefinisikan siapa mereka ahlul kitab. Dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab ketat sekali. Mereka orang-orang ahli kitab adalah yang dari Palestina, ahli kitab, dari Baitul Maqdis. Jadi ahlul kitab ini siapa? Non muslim itu teman-teman terbagi menjadi 2. Jadi orang kafir dalam agama kita terbagi menjadi 2. Ada kafir murni, ada kafir ahli kitab. Artinya apa? Ahli kitab tetap dihukumi sebagai orang kafir. Ini disebutkan surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi diperbolehkan menikahi dengan perempuan dari kalangan yang beriman, juga diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ahlun itu artinya pemilik, kitab artinya kitab suci, artinya agama yang memiliki kitab samawi. Apa saja mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka punya kitab, meskipun kitabnya sudah diubah. Mereka diperbolehkan, tapi teman-teman di Indonesia gak boleh. Kalau mau nikah sama ahli kitab, silahkan pergi ke negara yang lain. Di Indonesia gak boleh. Di Indonesia tidak boleh menikah dengan non muslim, baik dia ahli kitab atau non ahli kitab. Nah, teman-teman baca nih, kompilasi hukum Islam KHI. Nah, di sini disebutkan hukum perkawinan, hukum warisan, hukum wakaf. Nah, ini ada semua di sini. Ini namanya ahli kitab. Di Indonesia nggak boleh. Tapi kan boleh, silahkan ke Saudi, boleh ke Afrika, silahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begini ya, menikah seagama saja itu belum tentu sakinah, apalagi menikah beda agama. Seagama sama-sama Islam saja belum tentu awet, banyak yang bercerai, apalagi beda agama. Jadi teman-teman kalau mau menikah, tolong pertimbangkan agamanya dulu, seagama atau tidak. Yang seagama saja banyak yang KDRT, apalagi yang beda agama. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya, hukum beli emas lewat online apakah benar itu riba?
Di sini ada perbedaan pendapat ya. Kita harus komprehensif. Apakah membeli emas online atau membeli emas dengan cara mencicil itu hukumnya halal atau hukumnya termasuk riba yang diharamkan? Pertama, kita bahas hadisnya. Ada 6 komoditi ribawi. Jadi teman-teman yang sempat silahkan tulis ya. Oke, sebelum kita jawab, yang belum share silahkan share dulu teman-teman. Semoga bermanfaat lebih banyak. Yang belum share silahkan share dulu. Yang belum follow silahkan follow dulu. Tinggal pencet tanda plus di atas. Kita tunggu ya. Ini baru 26. Silahkan yang belum share dulu. Semoga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan yang belum share dulu. Baru 30, biasanya sampai 500 nih. Insya Allah kita targetkan bisa 500 share. Baik, kita jawab teman-teman ya. Apa hukumnya membeli emas online atau membeli emas dengan mencicil? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ini sudah ada fatwanya ya. Kalau tidak salah fatwa nomor 77, fatwa MUI. Apa perbedaan pendapatnya? Pertama, kita merujuk kepada hadisnya. Ada 6 komoditi ribawi, ada 6 barang ribawi yang jual belinya diatur khusus, cuma 6. Kata Rasulullah SAW, "Al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syairi, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, yadan biyadin, fa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin." Kata Rasulullah SAW, emas jika dijual belikan dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, mithlan bimithlin. Kalau jual beli harus sama, yadan biyadin, cash and carry, ada barang ada uang. Nah, hadis ini banyak ulama yang memberlakukan umum. Artinya kalau emas transaksi jual belinya ya harus cash, tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Tapi di fatwa MUI mengambil 2 pendapat minimal ya. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara online atau mencicil. Kenapa? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi boleh. Jadi teman-teman, kalau kita merujuk kepada fatwa MUI juga merujuk kepada 2 ulama ini yang mengatakan boleh. Nah, tapi agar lebih hati-hati sebaiknya kalau beli emas cash, tidak kredit, silahkan jual beli. Boleh ya. Ini saya lihat di beberapa mall ya. Contoh di mall di mana ya, Jakarta Garden City, itu sudah ada ATM emas. Jadi teman-teman masukin saja duitnya, kemudian langsung keluar emas yang kita mau. Misalkan ada yang 1 gram, ada yang 2 gram. Nah, sekarang ATM itu sudah ada ATM emas. Kalau dulu ya, itu di Dubai, itu mereka sudah mulai. Sekarang di Indonesia sudah banyak. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada ATM emas. ATM emas itu masukin duitnya, nanti keluar emasnya. Dan ini sudah bisa. Semoga menjadi solusi agar jual beli tidak kredit, jual beli emas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, gaji 10 juta apakah sudah wajib zakat harta? Terus berapa mengeluarkan zakatnya? Begini, ada 2 syarat seseorang terkena zakat. Yang pertama, sampai nisab hartanya. Nisab itu kadar minimal. Berapa kadar minimal harta terkena zakat? Ada 2. Yang pertama, mengikuti nisabnya emas, yaitu 85 gram. Yang kedua, mengikuti nisabnya perak, 595 gram. 85 gram kalau harga emasnya sekarang
Berapa harga emas sekarang? Kita hitung ya. Berapa harga emas sekarang? Ibu-ibu biasa tahu nih. Berapa sih harga emas sekarang? Coba kita hitung ya. Harga emas hari ini berapa? Kalau versi Antam, kita hitung 2,6. Masya Allah. Udah mahal ya. Baik, kita hitung ya. Harga emas hari ini. Oh, 2,5. Baik, kita hitung ya. Kalau harga emasnya 2.500.000, kemudian emasnya kali 85 gram sama dengan 212.500.000. Berapa zakatnya? Jadi teman-teman, kadar emas itu 85 gram dikali harga emas hari ini berapa? Misal 85 gram kali harga emas hari ini 2.500.000. 2.500.000 kali 2,5% kali 2,5%. Berapa zakatnya? Nah, itulah yang harus ditunaikan. Misal dia punya duit 100 juta. 100 juta kali 2,5% berapa? 2.500.000. Maka 2.500.000 itulah yang harus ditunaikan. Kapan ditunaikannya? Apakah seumur hidup satu kali? Enggak, setiap tahun. Setiap tahun. Ustadz, kami sudah bayar zakat tahun kemarin 2025. Nanti 2026 apakah kena zakat? Tetap kena zakat. Jadi teman-teman, zakat itu kewajiban tahunan, bukan kewajiban sekali seumur hidup. Zakat berupa kurban nggak bisa. Zakat itu spesifik teman-teman ya. 5 nih. Apa aja Ustadz zakatnya? Yang pertama, zakat perniagaan. Yang punya bisnis ada zakatnya. Yang kedua, zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertanian, perhiasan, profesi, kemudian zakat rikas, harta temuan. Kredit kur apakah riba Ustaz? Oh, tergantung teman-teman ya. Kalau kita merujuk kepada fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, ini fatwa MUI ya, bukan kata saya. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Teman-teman boleh ketik ya, silahkan diketik. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, silahkan. Nanti teman-teman cari aja Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang interest, bunga, faedah. Itu sudah disebutkan. MUI menfatwakan haram.